Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Rendra di Bisara.id, Business Improvement and Syariah X. Di episode kali ini, episode berapa nih ya? 5 ya, tentang rahasia marketing. Ada satu rahasia yang teman-teman wajib tahu kalau pengen jualannya itu laris. Salah satunya apa yang dinamakan kalau di framework kita namanya product market fit atau winning product. Jadi salah satu kunci kenapa orang bisa jualannya laris itu karena produknya itu winning atau market fit. Nah, salah satu riset yang menarik yaitu dari Forbes itu mengatakan bahwa kenapa sih banyak startup itu buka ya bikin produk, develop produk, banyak yang gagal. Ternyata kegagalannya itu bukan karena nggak bisa jualan, tapi karena memang produknya tidak dibutuhkan dan diinginkan market. Jadi teman-teman jangan idealis ya, teman-teman harus baca riset. Apa sih yang produk sekarang lagi naik, lagi dicari market, lagi dibutuhkan market. Makanya teman-teman jangan heran kenapa kok sekarang skincare misalnya kok lagi naik daun banget. Ternyata karena produknya memang lagi dibutuhkan market dan market milenial lagi naik-naiknya. Apalagi skincare yang berbau Korea gitu kan. Nah itu rahasianya seperti itu teman-teman. Jadi rahasia yang pertama adalah teman-teman harus menemukan yang namanya product market fit. Jadi kalau framework Bisara itu kita mulai tetap dari winning product. Winning product. Kita bikin X seperti ini. Nah, winning product ini kuncinya. Ya, ini winning product. Baru setelah kita dapat winning product, ya, salah satu ciri winning product itu produknya market fit atau dibutuhkan dan diinginkan market. Jadi problem yang diselesaikan oleh produk ini itu sesuai di problem yang ada di market ya, dan marketnya itu besar terus tumbuh yang pasti punya daya beli. Nah itu kuncinya. Maka kunci pertama teman-teman kalau mau bikin winning product, teman-teman harus riset dulu apa sih yang dibutuhkan market, apa yang diinginkan, marketnya siapa, seberapa besar dia ya, baru temukan ya solusi buat dia. Oh kayaknya produknya market fit ya, ini produknya sesuai dengan market ini gitu. Makanya Abdurrahman bin Auf itu ya ketika hijrah Mekah dan Madinah pertama kali kan tunjukin aku pasar. Nah riset pasar ini menjadi sangat-sangat penting ya untuk teman-teman bisa menemukan namanya winning product. Nah ciri-cirinya apa sih winning product itu ya? Yang pertama jelas ya produknya dibutuhkan dan diinginkan market itu nomor 1. Yang berikutnya ya memang marketnya punya daya beli. Yang ketiga kalau bisa memang produknya ini repeat order gitu. Intinya biar kita nggak sibuk bikin produk-produk baru. Jadi repeat order. Nah itu keren banget. Tapi memang ada produk-produk yang itu nggak bisa repeat order. Jadi satu ratenya cepat tuh juga ada. Jadi misal kalau kita bikin buku nih, mosok besok menawarin buku yang sama, harusnya buku yang berbeda dong. Nah itu harus punya inovasi-inovasi tertentu, tapi marketnya sama, kebutuhannya sama, keinginannya sama, tinggal memang inovasinya yang berbeda. Tapi ada juga produk-produk jenis-jenis produk yang evergreen, dari tahun ke tahun ya hampir sama itu. Dan memang kalau ngomongin produk itu namanya ada product life cycle. Tidak bisa kita mengharapin produk itu bagus terus gitu loh. Makanya ada istilah yang menarik kalau di istilah-istilah para e-commerce ya. Produk yang winning itu ya itu kalau dipegang oleh newbie itu bisa jadi sultan ya kan? Tapi produk yang nggak winning sehebat apapun itu dipegangin ke sultannya jadi newbie ya gitu. Intinya teman-teman ya harus menemukan dulu winning product, jangan idealis ya. Teman-teman harus riset kalau produknya ini memang sudah punya produk, teman-teman sudah punya produk. Nah bagaimana produk ini sebenarnya di-upgrade lagi, diwinningkan lagi ya, salah satunya mungkin dengan menambah item-item apa ya, wow service misalnya atau value-value tertentu ya agar produk ini bisa punya value dan naik kelas begitu. Nah yang berikutnya ya, rahasia yang berikutnya teman-teman harus bangun yang namanya winning system atau operation ya. Nah ini winning product udah oke, tapi operationnya jelek ya, sistemnya jelek. Nah kalau cuma mendelivery ke 1-2 orang nggak masalah, tapi kalau kita mau mendistribusikan produk ini ke
ratusan juta orang bahkan jutaan orang di Indonesia perlu bangun yang namanya sistem atau organisasi yang mana sistem ini akan memudahkan teman-teman untuk ya berjualan. Nah, yang berikutnya baru kalau di framework kita ada yang namanya ya winning service. Ya. Oke, operation udah bagus, sekarang saatnya kita bangun yang namanya service. Sebagus apapun produknya, kalau service jelek tentu orang nggak akan kabur. Nah, di service ini bagaimana teman-teman membangun wow service ya, service experience ya, yang mana ketika dia berexperience di produk kita untuk pembelian pertama, nah itu bikin dia balik lagi. Nah, ini kuncinya. Nah, yang terakhir baru ngomongin tentang winning campaigns untuk dapetin lead tadi ya, campaigns untuk dapetin lead. Jadi leadnya banyak, nah produknya nggak dibutuhkan market, ya berat jualannya. Ya produknya udah bagus, ya kan, sistemnya jelek, operationnya jelek, deliverynya jelek, ya juga. Nggak ada distribusinya juga jelek, susah, ya kan. Distribusinya udah bagus, punya banyak reseller, punya banyak agen, ya, tapi service-nya jelek, ya. Terus reseller agen nggak pernah di campaign kan, nggak pernah dikasih tools marketing, ya, nggak pernah di branding. Ya berat juga. Jadi intinya empat ini harus winning sebenarnya. Tapi rahasia pertama teman-teman harus bangun dulu yang namanya winning product. Temukan produk-produk yang benar-benar winning. Nah, kalau teman-teman punya winning product ini akan memudahkan ya para marketers ya atau para sellers ya untuk jualan. Nah, bagaimana cara menaikkan produknya? Kalau gue udah punya produk, gimana biar bisa naik kelas, biar bisa tambah winning? Nah, memang salah satu caranya kalau di framework kita itu dengan teknik yang namanya branding. Branding itu menaikkan value ya. Jadi agar orang itu udah nggak mikir tentang harga lagi ya. Salah satunya value itu ada value fisiknya ya, kemasannya, ya visualnya, bisa dibawa. Pokoknya panca indera ini harus berkata sampai bilang, wow ini produknya, worth it nih. Secara visual, secara gambaran. Kalau segmennya kelas menengah ke atas berarti visualnya harus untuk segmen menengah ke atas dong, begitu. Nah, tapi itu juga nggak cukup teman-teman, wow di fisik doang ya. Teman-teman harus menaikkan value yang namanya value emosional. Nah, emotional value. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya kalau beberapa urusan kemarin saya ngomongin tentang influencer ya, tentang call. Nah, ini salah satunya dengan key opinion leader. Ini akan menaikkan value teman-teman. Kalau teman-teman sebagai brand baru ya datang ya, terus ngomong, nih beli produk ini, brand ini keren, kita cerita gitu. Itu paling ya kalau brand baru orang nggak langsung percaya gitu kan. Tapi kalau yang bilang itu adalah public figure, adalah call key opinion leader tadi, atau orang-orang yang dipercaya publik tadi ngomong, ada 10 orang ngomong bareng-bareng ke follower mereka, itu 4 kali lebih dipercaya daripada kita sendiri yang ngomong. Dan nanti yang paling lebih dipercaya lagi adalah customer yang puas sendiri. Jadi customer is marketer, customer is storyteller, itu sangat-sangat penting teman-teman garis bawahi. Nah, di situ teman-teman naikkan value emosionalnya di situ ya. Nah, emotional value itu memang perlu dibangun, perlu divisualisasikan, perlu digarap, dan memang butuh effort untuk merancang itu semua. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya bagaimana merancangnya. Yang berikutnya ada value spiritual. Memang orang beli, kenapa kamu beli produk ini? Karena produk ini membantu menghafal Quran dan lain sebagainya. Nah, sekarang udah mulai tuh bermunculan value-value kayak gitu. Karena saya membantu teman-teman muslim dan lain sebagainya, ada giroh di situ. Tapi itu pun sangat lemah kalau value fisiknya itu lemah. Makanya value fisik, value emosional itu harus perlu dibangun. Ya, emosional tuh gimana sih? Salah satunya misalnya gini. Kita kan banyak beli produk kepada orang yang dikenal ya sama-sama ada yang jualan, ya biasanya kita kecenderungannya adalah beli kepada orang yang senantiasa saling berinteraksi ya dengan kita. Makanya ada istilah no interaksi, no transaksi. Jadi semakin banyak kita mengengagement, membangun hubungan yang baik dengan customer, ya punya kedekatan dengan customer kita, itu tingkat pembeliannya akan lebih tinggi daripada orang yang nggak pernah nyapa, nggak punya hubungan apa-apa dengan customer. Makanya bagaimana kita menjalin ikatan emosi dengan customer, ini adalah PR tersendiri ya. Bagaimana kita menciptakan sebuah customer
army ya, customer army yang mana dia mau membela produk-produk kita. Nah gitu teman-teman, ini rahasia yang pertama teman-teman harus garis bawahi. PR-nya di episode 5 ini teman-teman harus melakukan sebuah riset ya, riset tentang produk-produk yang winning ya. Coba teman-teman checklist ya, produk-produk apa yang mungkin dibutuhkan dan diinginkan market, itulah teman-teman terjun di produk-produk itu. Thank you. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng.